I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizah Sukmawati dari Prodi Pendidikan Geografi dengan NIM 22045097 akan mempresentasikan hasil dari artikel saya dengan judul Hidup Sehat dengan Jalan Kaki di Pagi Hari. Jalan kaki di pagi hari merupakan langkah awal dan hal yang paling mudah untuk dilakukan. Dengan berjalan kaki sekitar 30 menit di pagi hari saja sudah bisa mendatangkan banyak hal baik bagi tubuh. Dr. Yaman Yunani kuno Hippocrates sudah mengatakan berjalan adalah obat yang paling baik. Ternyata berjalan tanpa henti selama 15-30 menit per hari bisa mengubah penampilan dan membuat tubuh tambah sehat. Manfaat jalan kaki 30 menit di pagi hari diantara lain: yang pertama, mencegah penyakit jantung. Menurut Asosiasi Jantung Amerika, berjalan kaki sama efektifnya seperti berlari dan mencegah penyakit jantung serta stroke. Selanjutnya ada perubahan positif pada otak. Sebuah studi mengungkapkan berjalan kaki membantu mencegah pikun, mengurangi risiko Alzheimer, dan memperbaiki kesehatan mental. Selanjutnya ada memperbaiki penglihatan. Mungkin kedengarannya aneh, mengingat mata tampak tidak berhubungan dengan kaki, tetapi berjalan juga memberikan keuntungan bagi mata, karena bisa membantu memerangi glaukoma, penyakit yang disebabkan oleh cairan yang terkumpul di bagian depan mata dan meningkatkan tekanan atas syaraf penglihatan. Selanjutnya ada menambah volume paru-paru. Berjalan kaki adalah olahraga aerobik yang meningkatkan jumlah oksigen dalam peredaran darah dan membantu melatih paru-paru. Selain dari menghilangkan racun dan hal lain yang harus dibuang, karena orang bernafas lebih dalam dan lebih baik, penyakit paru-paru juga bisa diatasi. Selanjutnya ada menambah kekuatan otot. Kekuatan otot juga bisa ditingkatkan, demikian halnya dengan pengurangan bobot tubuh. Jika orang berjalan 10.000 langkah setiap harinya, itu sama dengan berlatih di fitness center. Apalagi jika orang juga mendaki. Ditambah lagi kemungkinan mendapatkan cedera yang lebih kecil. Selanjutnya ada efek positif pada pankreas. Menurut studi, ternyata berjalan kaki efek positifnya bagi pankreas lebih besar daripada orang yang berlari. Menurut studi, sekelompok orang yang berjalan kaki dalam 6 bulan menunjukkan peningkatan daya tahan terhadap glukosa 6 kali lipat dibanding mereka berlari. Selanjutnya ada mencegah diabetes. Dengan membiasakan berjalan kaki sekitar 6 km per jam, waktu tempuh sekitar 50 menit, ternyata dapat menunda atau mencegah berkembangnya diabetes tipe 2, khususnya pada mereka yang bertubuh gemuk. Sebagaimana kita ketahui bahwa kasus diabetes yang dapat diatasi perlu minum obat, bisa dilakukan dengan membeli gerak badan rutin berkala selama gula darah bisa terkontrol. Selanjutnya ada menurunkan risiko terkena stroke. Kendati manfaat berjalan kaki tergopoh-gopoh terhadap stroke pengaruhnya belum senyata terhadap serangan jantung koroner, beberapa studi menunjukkan hasil yang menggembirakan. Tengok saja bukti alami nenek moyang kita dahulu yang lebih banyak melakukan kegiatan berjalan kaki setiap pagi. Selanjutnya ada menekan risiko serangan jantung. Otot jantung membutuhkan aliran darah lebih deras agar bugar dan berfungsi normal, memompa darah tanpa henti. Untuk itu, otot jantung membutuhkan aliran darah yang lebih deras dan lancar. Berjalan kaki tergopoh-gopoh memperderas aliran darah ke dalam jantung koroner jantung. Dengan demikian, kecukupan oksigen otot jantung terpenuhi dan otot jantung terjaga untuk bisa tetap cukup berdegup. Selanjutnya ada berat badan stabil. Ternyata dengan membiasakan berjalan kaki rutin, laju metabolisme tubuh ditingkatkan. Selain sejumlah kalori terbuang oleh aktivitas berjalan kaki, kelebihan kalori yang mungkin ada akan terbakar oleh meningkatnya metabolisme tubuh, sehingga kenaikan berat badan tidak terjadi. Selanjutnya ada menurunkan berat badan. Selain berat badan dipertahankan stabil, mereka yang mulai kelebihan berat badan bisa diturunkan dengan melakukan kegiatan berjalan kaki tergopoh-gopoh itu secara rutin. Kelebihan lemak di bawah kulit akan dibakar bila rajin melakukan kegiatan berjalan kaki cukup laju paling kurang 1 jam. Selanjutnya ada memperkuat sendi dan tulang.
Berjalan kaki secara teratur bisa meningkatkan mobilitas sendi, mencegah menurunnya massa tulang, bahkan juga mengurangi risiko keretakan. Arthritis Foundation menyarankan berjalan setiap hari secara moderat sedikitnya 30 menit per hari untuk mengurangi sakit pada sendi, juga kaku dan peradangan. Selanjutnya ada memperbaiki pencernaan. Berjalan kaki 30 menit per hari juga bisa mengurangi risiko kanker usus di masa depan, tetapi juga memperbaiki pencernaan. Saat berjalan kaki, badan bergerak ikut melancarkan peristaltik usus sehingga buang air besar lebih tertib. Selanjutnya ada menghilangkan sakit punggung. Berjalan kaki bisa penyelamat bagi mereka yang mengalami sakit punggung. Saat melakukan olahraga lebih berat, berjalan kaki mendorong perbaikan sirkulasi darah di dalam tubuh, tulang belakang, dan memperbaiki postur tubuh dan fleksibilitas yang vital bagi kesehatan tulang belakang. Selanjutnya, yang terakhir, ada mencegah osteoporosis. Dengan gerak badan dan berjalan kaki cepat, bukan saja otot-otot badan yang diperkokoh, melainkan tulang belulang juga. Untuk metabolisme kalsium, bergerak badan diperlukan juga. Selain butuh paparan cahaya matahari pagi, cukup ekstra kalsium dan vitamin D saja untuk mencegah atau memperlambat proses osteoporosis. Tubuh juga membutuhkan gerak badan dan memerlukan waktu paling kurang 15 menit terpapar matahari pagi agar terbebas dari ancaman osteoporosis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.